guru-guru di sini yang saya sayangi, teman-teman saya semua di kakak kelasnya. Salawat berikan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pembukaan pertama yaitu oleh saya sendiri. Pembukaan yang kedua membaca ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nabila Azra. Acara yang ketiga pembacaan materi yang disampaikan oleh Haila Nesa. Yang keempat sesi pelurusan materi oleh Umi Mulan. Yang kelima pembacaan doa. Untuk yang pertama Haila Nesa dan Nabila Azra. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilihi innahum syaa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Shadaqallahul azim. Acara yang ketiga pembacaan materi yang dibawakan oleh Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan agar kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan materi singkat yang berjudul Bahayanya Kemunafikan. Sesungguhnya di antara dosa yang paling dimurkai Allah adalah kemunafikan. Kemunafikan adalah salah satu sifat yang dilarang dan juga berbahaya. Dalam Islam, orang munafik adalah orang yang menampakkan keislamannya, namun sesungguhnya menyembunyikan kekufurannya. Itulah sebabnya orang munafik sulit untuk dikenalin antara orang muslim lainnya. Kita hanya bisa mengetahui kemunafikan seseorang melalui sifatnya. Dalam Islam, kemunafikan dianggap sebagai kejahatan moral yang serius. Sifat munafik bahkan bukanlah sifat yang pantas dimiliki oleh manusia. Karena munafik adalah penyakit hati yang dapat merusak diri dan mencemarin pribadi dalam hubungan antara sesama manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelurusan materi dari Mulan. Terima kasih ya. Saya sambil duduk nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi ada pertanyaan ya dari Nova. Sampai saya nanti ada yang mau bertanya juga boleh ya. Nah, jadi sifat orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim itu ada 3. Yang pertama apa? Apabila
berbicara dia berdusta. Apabila berjanji dia mengingkari, benar. Apabila dipercaya dia berkhianat. Itu ada dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ini apa aja ciri-ciri orang yang munafik? Yang pertama, dia itu adalah orang yang tidak percaya dengan Islam. Dia mengadu domba Al-Quran seperti itu. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan pribadinya. Yang kedua, dia dengki. Nah, dengki ini adalah sifat setan. Dia dengki manusia berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang dengki, kembarannya lah itu berarti kan. Nah, seperti itu. Jadi dia punya rasa dengki, punya rasa iri. Sebelumnya pernah juga dijelaskan di materi-materi di kultum-kultum sebelumnya. Orang beli AC dia kepanasan, seperti itu kan. Orang beli mobil dia kedinginan mungkin kan, atau dia jalan-jalan gitu kan. Nah, orang yang punya seperti itu adalah orang yang dengki. Terus yang orang yang munafik ini seperti apa nih? Yang tadi contohnya, apabila dia berjanji dia mengingkari. Udahlah, dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari. Dia berbicara kebohongan, berbicara berdusta, suka dia mengadu domba. Contoh saya lah misalnya, kalau saya misalnya dalam golongan yang na'udzubillah ya nah, tapi saya contohkan seperti ini. Saya katakan sama Nova, kata Alia Rama kamu seperti ini. Padahal Alia Rama nggak ada berbicara itu sama saya ya kan. Tapi saya ceritakan juga sama Nova seperti itu. Nah itu kan saya sedang mengadu domba antara Alia Rama dengan Nova. Terus soal Islam tadi, dia mengadu domba Al-Quran untuk kepentingannya. Padahal sudah dijelaskan Allah berbagai macam perintah di dalam Al-Quran. Orang-orang munafik ini tidak lemes sekali, mentang-mentang sedikit ya, karena banyak yang vaksin. Mereka yang vaksin, kalian yang lemes karena tidak percaya. Nah, karena tidak percaya, dia yang tidak percaya, namun orang diikut sertakannya untuk agar orang-orang tersebut tidak juga percaya dengan Al-Quran. Nauzubillah ya, semoga diantara anak-anak Umi yang ada di sini tidak dalam golongan orang-orang yang munafik. Oke, setelah pertanyaan itu ada lagi pertanyaan? Boleh. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Iya, Maidia, cepet ya. Ya udah diwakilkan siapa? Ya udah sini. Sini ke depan. Ya, depan aja. Ya udah berapa? Ya Allah, udah kakak sama siapa jawabannya? Tadi saya coba. Ya udah ya, sini penasaran jawabannya. Apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya. Misalnya gini, kan ada yang bilang kita walaupun kita mengerti kebaikan, Iya. walaupun ini kita ada keburukan juga, munafik juga kan kalau Terus ada yang bilang kamu munafikan ini ke aku nih, gitu. Terus terang ya. Oh, yang jelas-jelas jahat banget gitu ya. Oke, bagus. Jadi lebih baik kita kayak mana nih? Oke. Bentar ya, Umi jawab. Mi, ada contoh kisah seperti ini. Dia berjilbab, kawannya tak berjilbab. Terus dibilang kawannya lah, kau berjilbab, jalan-jalan kau sama kan cowokmu, katanya kayak gitu kan. Bergandengan tangan gitu ya kan. Kau padahal kau berjilbab ya kan. Ada yang seperti itu ada. Kau berjilbab gitu kan. Nah, kalau ditanya menurut saya, mana yang lebih baik antara yang dia sama sekali nggak berjilbab, udah tak berjilbab, tak juga sholat ya kan. Nah, yang kewajiban wajibnya aja dia nggak menjalankan, apalagi yang sunnah. Sholat wajib. Yang mana yang wajib? Sholat mana yang wajib? Sholat lima waktu. Ya Allah, sholat yang saya tanya nanti berjilbabnya ya. Nah, setelah itu dia sudah tidak berjilbab, tidak sholat. Nah, kawannya tadi, dia berjilbab gitu kan, tapi ya gitu masih main-main, bahasa saya lah itu main-main ya kan, dengan temennya yang laki-laki. Kalau saya tanya dulu kalian, bagusan yang mana?
antara yang jalan udah tidak sholat, tidak juga berjilbab, sama yang tadi dia berjilbab tapi masih punya kawan main laki-laki. Nah, karena dia sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah, ya, sebagai seorang muslimah. Nah, perkara hal tersebut itu adalah dua perkara yang berbeda, tidak bisa disama-samakan. Jadi kalau kita misalnya mau menjalankan kebaikan, apapun penilaian orang itu terserah mereka. Yang menolong kalian nanti ketika di akhirat orang-orang itu atau diri kita sendiri, amal perbuatan kita, amal yang kita lakukan, benar. Jadi kalau misalnya ada penilaian dari orang itu biasa. Kita baik saja, Rasulullah baik saja masih dicepui. Kata Nova dicepui gitu ya, masih dihujat sama orang, kan benar. Rasulullah lewat, ada yang meludahi, dia tetap sabar. Nah, dicepui kata Nova tadi kan, kita baik saja pun orang masih berbuat jahat. Makanya itulah Allah selalu menjanjikan kebaikan ataupun kemakmuran bagi orang yang sabar. Jadi kalau misalnya kalian nih, kata dia kalau saya nasehatin orang nih, saya munafik nih, sedihlah saya nih, gitu kan. Nah, apalagi yang hatinya halus kayak kerudung itu kan, nah, itu pasti bakal sedih, kayak gituin ya kan, seperti itu bakal sedih. Nah, jadi apa solusinya? Tetaplah berbuat baik. Mau mereka bilang kita munafik, mereka bilang kita sok alim lu, mending gua sok alim daripada lu sok munafik, bilang aja gitu ya kan, bilang aja seperti itu, mending gua lah sok alim, gue berjilbab kok, bilang aja gitu, jilbab keren bro, bilang aja seperti itu ya. Pokoknya usahakan jawaban-jawaban kita itu tidak bentuk jawaban yang akan membuat dia sakit hati, tapi ya kita nasihati lah, itu kan bentuk nasihat juga gitu kan. Jadi dia merasa oh iya juga sih kata Maidias ini bener juga gitu kan. Karena kita nggak tahu kan kapan Allah itu akan menyentuh hati seseorang sehingga seseorang tersebut mendapat hidayah kemudian, seperti itu kan? Benar? Oke, sampai sini paham atau ada lagi yang mau ditanya? Tadi udah paham. Pokoknya kalau ada nanti yang bilang Allah mentang-mentang ini soalin jilbab panjang apa segala macam, yang hiraukan saja. Mending gua lah soalin, bilang aja kayak gitu biar keren. Jilbab kita kan mahal, panjang, lebih bahannya ya kan. Nah, seperti itu. Itu kalian bisa ngerti. Berarti udah paham lah anak-anak ini sampai sini ya. Insya Allah kita bukanlah dalam golongan orang-orang yang munafik. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian materi dari Umi untuk hari ini. Inilah pelurusan materinya. Karena pada dasarnya yang namanya manusia itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama seperti saya. Sebagai manusia, walaupun saya guru di sini tidak selalu sempurna seperti itu. Oke, itu aja sekian materi dari Umi. Kepada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.